Selamat datang di Indibis Talk Series. Kali ini kita sedang berada di SMK YPIP Petojo yang berada di Jakarta Pusat. Nah, Indibis Talk Series kali ini merupakan episode pertama dari Indibis Talk Series Jalan-Jalan. Bersama saya Vira, kita akan membahas topik yang juga pastinya seru dan relevan di era digital saat ini, yaitu sinergi Telkom dengan dunia pendidikan dalam melakukan transformasi digital. Seperti yang kita ketahui ya teman-teman, bahwa dunia pendidikan saat ini sedang berada di persimpangan yang sangat krusial dengan adanya teknologi yang semakin terus berkembang. Nah, bersama kita juga sudah hadir nih bapak-bapak yang sangat expert di bidangnya, narasumber-narasumber luar biasa yang pastinya akan sharing pengalamannya dan juga expertise di bidangnya. Langsung saja izinkan saya memperkenalkan tamu-tamu kita hari ini. Yang pertama ada Bapak Edi Kurniawan selaku FVP Telkom Regional 2. Selamat datang Pak Iwan. Selamat datang. Terima kasih teman-teman semua udah hadir di sini. Kita diskusi nanti ya. Iya, siap. Selanjutnya juga ada Pak Yusuf dan juga ada Pak Pujianto yang merupakan kepala sekolah yang sudah mengalami langsung nih dampak positif dan juga transformasi digital di sekolahnya. Selamat datang Bapak. Selamat, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, seperti yang kita ketahui ya teman-teman, bahwa teknologi informasi ini semakin hari semakin berperan besar dalam dunia pendidikan, khususnya di SMK yang fokus pada keahlian dan juga keterampilan ya Pak. Nah, boleh nih Pak, saya minta pendapat Pak Yusuf terlebih dahulu mungkin ya Pak. Bagaimana sih Pak Bapak ini memanfaatkan kehadiran teknologi dan juga informasi di sekolah yang Bapak pimpin, khususnya di SMK YPIP ini Pak? Ya, sebelumnya terima kasih kesempatan dan waktunya. Perkenalkan, saya Yusuf, Kepala SMK YPIP Petojo. Berbicara terkait dengan masalah perkembangan teknologi ya, dan tentu saya kira kehadiran teknologi dalam dunia pendidikan itu amat sangat penting. Kenapa saya katakan amat sangat penting? Karena dengan adanya teknologi tentu mengakselerasi proses pembelajaran. Ya, jadi dari sisi cara dia mendapatkan pengetahuan, kemudian dari sisi cara dia untuk menyampaikan pengetahuan, cara dia untuk melakukan asesmen dan lain sebagainya. Tentu kehadiran teknologi ini benar-benar sangat membantu di dalam dunia pendidikan ini. Saya kira kalau tidak ada teknologi, ya mungkin akan sangat lambat gitu untuk melakukan transformasi pembelajaran, itu melakukan perubahan dalam proses pembelajaran. Saya kira sangat penting ya kehadiran teknologi di sekolah kita ini. Khususnya di yang sudah kita rasakan tuh di SMK YPIP Petojo khususnya gitu. Jadi benar-benar teknologi itu membantu gitu dalam proses pembelajaran. Oke, saya baik. kira itu. Yang saya highlight berarti di sini adalah akselerasi ya Pak. Iya, betul. Dengan adanya teknologi semuanya jadi lebih akselerasi, lebih Iya. cepat gitu. Oke, nah bagaimana nih Pak kalau di SMK Al Muhtadin sendiri Pak? Ya, terima kasih ya. Kalau di SMK Al Muhtadin, awalnya kita berpikir teknologi itu adalah kebutuhan. Kebutuhan yang sangat penting dan dari perubahan peradaban. Namun waktu itu kita berpikir, kalau kami berdiri sendiri, dari mana kita mendapatkan teknologi digitalnya itu? Nah, waktu itu makanya kami mendapat informasi dan kami bersyukur kerjasama dengan Telkom terkait dengan perangkat atau prasarana pembelajarannya untuk arah ke situ. Nah, berarti kita sudah substitusi dia. Sudah substitusi. Kalau sudah substitusi kan berarti kita nggak mikir sendiri gitu. Nah, nggak mungkin lah kami SMK SMK itu mikir sendiri, bikin alat sendiri, ini kan nggak mungkin. Nah, untuk itu ya kita bersyukur dengan adanya waktu itu dapat informasi dari Telkom. Ya udah, kita langsung respon dengan baik sehingga kita bisa mendapatkan digitalisasi, mendapatkan teknologi yang terbaru, sehingga kalau SMK itu kan identik dengan dunia kerja. Betul. Ya, kalau nggak seperti itu ya repot kita. Cuma mikir sendiri, oh iya kalau FO itu begini, kalau digital itu begini. Tapi ternyata di lapangan lain. Nah, kalau lain kan juga bingung gitu ya. Makanya kita bersyukur ternyata dengan
perkembangan teknologi dan dengan adanya akselerasi dengan terus kolaborasi dengan pihak-pihak perusahaan, bagi perusahaan BUMN yang saya yakin support banget dengan pendidikan di Indonesia, bersyukur. Sehingga perkembangan pembelajaran di sekolah kami juga semakin meningkat. Terutama kompetensinya. Terima kasih. Baik, berarti kalau saya bisa highlight setelah akselerasi kita juga perlu kolaborasi ya Pak dalam menghadapi transformasi digital itu. Nah, beralih ke topik selanjutnya. Ini nyambung nih Pak antara kolaborasi dan juga akselerasi. Transformasi digital kan tentu membutuhkan dukungan infrastruktur ya Pak, tadi yang seperti dijelaskan oleh Pak Pujianto. Nah, Pak Iwan sendiri bagaimana sih Pak peran Telkom Indonesia ini dalam membantu SMK-SMK, khususnya SMK seperti YPIP dan juga SMK Al-Mutadin dalam menghadirkan infrastruktur teknologi untuk mendukung proses pembelajaran ya Pak? Silakan Bapak. Ya, terima kasih Mbak Fira, Pak Puji, Pak Yusuf ya. Jadi pertama dengan cepatnya perkembangan teknologi saat ini, maka ini ceritanya Pak, 2030 pun kita tidak tahu pekerjaan yang akan dibutuhkan apa gitu. Benar. Jadi sudah sangat cepat sekali, sekarang 2024 aja sudah Bapak mungkin sudah kenal dengan AI ya, Artificial Intelligence, di mana segala hal yang terkait dengan informasi apapun bisa ditanyakan di situ gitu. Nah, kalau tidak disiapkan, Pak Presiden kita, Pak Jokowi kemarin bercerita akan banyak, bahkan jutaan pekerjaan yang akan hilang dengan perkembangan teknologi. Jadi banyak digantikan oleh automation ataupun alat gitu, robotik gitu, atau artifisial. Nah ini pentingnya kerjasama antara kita kan pemain teknologi gitu ya, yang expert di teknologi dengan lembaga sekolah atau pendidikan adalah di sini. Jadi bagaimana kita meluruskan gitu, kita mensinergikan apa-apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman di pendidikan dengan kebutuhan dari industri teknologi. Itu penting. Jadi kalau dulu sering dengar kata-kata link and match gitu ya, sehingga apa yang diajarkan ketika keluar juga dibutuhkan di industri gitu. Nah, Telkom sendiri kita punya 3 portofolio Pak. Portofolio itu connectivity, service dan platform gitu. Makanya dulu orang lihat Telkom tuh mungkin kebanyakan jaringan gitu, connectivity gitu. Connectivity-nya pun kita punya 3 Pak. Connectivity berbasis fiber, kemudian connectivity berbasis satelit, dan satu lagi kan connectivity berbasis mobile. Nah, 3-tiganya pun ini penting Pak. Yang mungkin sudah kita lakukan kerjasama adalah connectivity yang basicnya adalah fiber. Nah, nanti ke depan nih Mbak masih ada kebutuhan dari industri yang juga teman-teman harus paham tentang bagaimana sih satelit gitu. Bagaimana sih mobile seluler gitu, seluler. Apa sih bedanya GSM dengan 4G, 5G gitu kan harus paham ya. Kemudian teknologi apa yang dipakai oleh Telkomsel dalam hal ini anak perusahaan Telkom, ini juga penting. Jadi ini merupakan kerjasama berkelanjutan lah. Teman-teman di pendidikan khususnya di SMK sudah on the track, sudah mengikuti di dunia fiber. Nanti kita akan masuk lagi di dunia konektivitas yang lain, satelit maupun mobile. Ada lagi yang terkait dengan service as a service gitu, atau platform. Jadi kayak kemudian dulu orang membangun sebuah ekosistem sekolah Pak, ada web, aplikasi, kemudian untuk absensi, itu kan susah banget itu. Kalaupun mau bikin mahal gitu, kan harus nyiapin server, harus nyiapin orang yang bikin codingnya. Sekarang tidak perlu harus membuat dari awal, Telkom membikinkan platformnya, platform untuk ekosistem pendidikan, yang kita sebut sebagai yang pijar sekolah itu, yang teman-teman sudah pakai. Jadi bayarnya juga cuma bayar bulanan gitu, nggak seberapa mahal, tapi sekolah seolah-olah sudah punya aplikasi, udah punya absensi, untuk online ya Pak, untuk pembelajaran online, bahkan sampai PR juga bisa di situ gitu. Itu kan luar biasa. Kerjasama ini harus kita kembangkan ke depan, mudah-mudahan
saling menguntungkan ke depannya, Mbak. Iya, oke. Betul, ini juga menyangkut tentang kolaborasi berarti ya Pak. Nah, selain yang tadi disebutkan oleh Pak Iwan, mungkin aku nambahin sedikit ya Pak, mengenai keamanan sih Pak. Seperti yang kita ketahui kan marak banget ya Pak akhir-akhir ini tentang ketidakamanan data-data gitu ya yang disimpan. Kalau misalkan Bapak menggunakan pager sekolah kan udah pasti aman karena semuanya disimpan dengan Telkom ya Pak. Ya. Betul. Kita juga sangat menjaga nih keamanan data-data dari para pelanggan kita ya Pak, daripada konsumen kita. Nah, nyambung lagi nih Pak Iwan. Boleh dong Pak di-spill mengenai arah perkembangan teknologi nih Pak ke depannya, khususnya di era teknologi 5.0 ya Pak. Bagaimana sih SMK bisa menyelaraskan kurikulum dan juga kompetensi yang diajarkan agar terus bisa relevan dan pastinya sesuai dengan kebutuhan teknologi di masa depan? Ya, jadi ini yang menarik adalah kalau kita lihat jumlah individual yang using internet ya, jadi individu yang menggunakan internet gitu. Jadi ada ini Pak, kalau di cerita tentang pengguna internet ya, ada jumlah populasi kita tuh ada 278 juta. Nah, yang pakai internet itu Pak, atau menggunakan mobile connection itu 353 juta. Artinya mungkin satu orang megang dua gitu. Dari satu pasti ya. Ada itu. Udah megang laptop, megang handphone, megang lah. Artinya kalau lihat consumption ya gitu, itu satu orang itu minimal 2 jam atau 3 jam dia interaksi dengan internet. Jadi artinya sekarang saja orang sudah sangat tergantung dengan digital lah, dengan internet. Nah, ke depan yang tadi Pak Jokowi juga udah ingatkan, mohon maaf ya, banyak pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya administrasi gitu, sifatnya dulu pabrik gitu, yang tadinya berbasis manusia, pasti akan ke depan akan digantikan oleh teknologi. Jadi nanti akan berkembang juga pendidikan, jumlah lapangan kerja yang makin banyak tapi sifatnya digital Pak. Jadi kayak tadi security, misalnya mesin learning, bagaimana mengolah data dan sebagainya, itu akan berkembang dan kita harus siapkan anak-anak kita itu untuk ke arah sana gitu. Tahun 2000 ke tahun 2024 ini hanya 20 tahun teknologinya berubah drastis Pak. Jadi tadinya fiber, sifatnya fisik, sekarang sudah artificial intelligence. Bapak mau bikin lagu aja tinggal buka AI, bikinkan syair lagu yang berhubungan dengan cinta dan menyebut tentang Bogor gitu. Nanti bukan Pak, 4 paragraf, nanti dibikinkan. Otomatis dibikinkan syairnya. Bapak tinggal ngedit sedikit, nanti sudah jadi syairnya itu, masihkan lagi di AI musik Pak. Ini ada syair, bikinkan musik pop semi rock gitu dengan lagu ini, gitu Pak, langsung muncul. Jadi. Iya. Jadi bayangin aja, teknologinya sudah sangat canggih begitu. Mudah-mudahan sih kita bisa menyiapkan anak-anak kita agar bisa tidak kagetan, tidak terkaget-kaget dengan perkembangan teknologi yang ada gitu. Itu mungkin Pak. Oke, berarti bisa disimpulkan bahwa perkembangan kita ini sangat dinamis ya Pak ya, dalam waktu yang sangat singkat, tapi perubahannya juga sangat banyak. Dulu perubahan teknologi itu 170 tahun, 150 tahun Pak. Sekarang lebih cepat lagi, udah 20 tahun. Mungkin besok udah 5 tahun udah berubah lagi gitu. Setahun kali ya. Semakin dinamis. Setiap saat kita udah ada perubahan ya. Bahkan tiap kali buka, oh ini ada update versi terbaru. Di teknologi layanan juga begitu sama. Iya, betul. Berarti kita memang harus adaptif berarti ya Pak. Harus bisa terus bersinergi dengan perubahan-perubahan yang sangat dinamis ini. Oke. Nah, selanjutnya mengenai dampak dan juga manfaat Pak. Mungkin kita kan masuk ke salah satu pertanyaan yang penting nih ya. Bagaimana sih transformasi digital ini sangat meningkatkan pengalaman belajar bagi siswa dan juga bagi guru ya Pak. Bagaimana nih mempersiapkan mereka untuk bisa menghadapi tantangan di dunia kerja kelak? Mungkin boleh nih ke Pak Yusuf terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Bicara dampak ya tentu jelas sangat berdampak ya, yang tadi saya bilang. Dengan adanya teknologi, akselerasi atau percepatan proses pembelajaran itu kan sangat terbantu. Itu merupakan bagian dampak ya. Nah, bagaimana dengan siswa-siswi ya tadi?
seperti yang Pak Iwan tadi sampaikan ya, dengan adanya teknologi anak bisa belajar di rumah, anak bisa mengabsen di rumah, anak bisa mengerjakan PR yang sudah diberikan dengan salah satu aplikasi Pijar misalkan tadi yang sudah kami pakai juga dari Telkom. Itu jelas memberikan dampak kemudahan dalam proses pembelajaran, tidak terbatas ruang, waktu dan tempat. Artinya dimanapun ya itu salah satu dampak bagi siswa ya. Begitupun dengan guru, dampaknya tentunya dengan adanya teknologi sangat luar biasa. Guru bisa mempersiapkan proses pembelajarannya jauh-jauh hari, tinggal disimpan di misalnya kalau di Pijar itu di aplikasinya, kapan waktu tinggal dijadwalin, mereka udah tinggal pada saatnya tiba, mereka udah otomatis muncul. Misalkan contoh seperti ujian online, soal-soal misalkan kita setting 2 minggu kemudian kamu ujian ya dengan soal yang ini misalkan, nanti pada saat waktunya tiba mereka ujian dengan sendiri. Nah seperti itu artinya dampak yang dirasakan oleh Bapak Ibu guru. Kalau Bapak Ibu gurunya lupa ya kan udah udah nyeting jadwalnya, lupa juga anak dengan Bu ulangan hari ini. Nah seperti itu. Kemudian juga sisi kehadiran bisa mengecek siswa lewat aplikasi, bisa kerja sendiri seperti itu. Jadi memang dampak dari sisi siswa dan sisi guru ya. Kalau dari sisi sekolah jelas, dari sisi sekolah juga memiliki dampak yang besar ya. Salah satu contoh ketika bicara kurikulum yang targetnya harus diselesaikan dalam waktu misalkan 3 bulan untuk materi A ya, dengan adanya teknologi bisa dipercepat dengan adanya penugasan, pembelajaran di luar dan sebagainya. Saya kira buat sekolah juga memiliki dampak. Di samping itu kalau dengan orang tua misalkan atau dengan trust masyarakat juga, apalagi kita kerjasama dengan Telkom, jelas dampaknya memiliki dampak. Apalagi Telkom kan BUMN ya, gitu ya. Siapa yang nggak kenal. Jadi ketika kita bisa berkolaborasi dengan Telkom, apalagi sampai memberikan tadi peluang untuk magang dan sebagainya, saya kira ini memberikan dampak yang luar biasa dari masyarakat ke sekolah. Ya, dari sisi siswa, dari sisi guru, dari sisi sekolah, dan dari sisi masyarakat juga jelas berdampak. Seperti itu sih saya kira. Berarti sangat berdampak sekali ya teknologi ini baik di sekolah maupun di masyarakat ya Pak. Betul. Oke. Nah kalau dari Pak Puji sendiri nih Pak. Ya, terima kasih. Kalau kami menyoroti yang sangat mendasar ya. Kalau mendasar itu apa? Yaitu kami itu punya pabrik, tapi pabrik generasi. Betul ya, betul. Pabrik generasi, ibarat kita itu punya dapur. Dapur itu generasi itu mau diapain sih? Mau dimasak. Kalau masakannya bagus, saya yakin daya jualnya juga akan bagus dan akan membantu perusahaan, akan membantu negara Pak, kalau produk kita itu bagus gitu. Nah untuk membuat masakan yang bagus itu kan kita butuh resep. Resepnya dari mana? Ya kami mau Telkom kasih resepnya. Apa sih resepnya? Contoh teknologinya apa? Terus pembelajaran apa yang digunakan, kompetensi apa yang digunakan Telkom? Kita akan pelajari di sekolah kami. Itu kan menjadi dapur, soalnya gitu ya Pak ya. Dari dapur, sekolah kami itu dapur untuk menciptakan generasi yang siap dijual, siap pakai, siap membantu perusahaan-perusahaan dan lain-lainnya gitu. Makanya kami butuh resep dan butuh bahan. Butuh resep dan butuh bahan. Nah kokinya ya guru-guru kami gitu kan ya. Kokinya guru-guru kami dan kami sebagai koki gitu. Mungkin kepala sekolah sebagai master chef ya, tapi koki yang bawahnya itu adalah guru-guru itu, supaya mengolah generasi itu menjadi masakan yang benar-benar udah top lah, sesuai dengan selera. Jadi misalnya pihak Telkom sendiri membutuhkan tenaga kerja, udah nggak usah bingung-bingung, udah ada dapurnya di situ gitu kan. Itu juga teknologi yang lainnya, teknologinya kan jadi kita bisa kolaborasi semua. Tadi kan kita baru FO tadi katakan oleh Pak tadi ya. Belum nanti satelitnya, belum mobilnya. Nah kalau itu kita tembus semua ya Pak Yusuf ya? Betul. Wah, barangkali mohon maaf, Telkom nggak sampai yang nyari aja kayak PIP Almutadin Bistek udah nggak butuh nyari tenaga kerja. Itu kalau nyari dari tempat lain kan butuh olahan lagi. Butuh olahan lagi gitu. Kalau udah di dapurnya Telkom kan ngapain ya Pak Yusuf ya? Betul.
Betul. Seperti itu mungkin Pak Iwan. Makanya kami juga berprinsip gini, kami punya anak, kami punya resource, punya tenaga lah, walaupun ini masih mentah nih. Kalau ada yang datang mau ngolah di tempat kita, silahkan gitu, diolah gimana, kebutuhannya apa, mau dijadiin apa gitu, kita siap. Itu resep tadi gitu tadi. Seperti itu sih kurang lebih kira-kira kalau dari sekolah. Nah, kalau udah bicara resep dan bahannya kan kita tinggal mikirin budgetnya. Nah, sekolah punya kemampuan bagaimana untuk memikirkan itu gitu. Memprovide ya Pak ya. Profitnya gitu. Tapi kan yang namanya sekolah mengeluarkan itu maksudnya investasi. Bukannya buang budget cuma-cuma, tapi investasi kan, investasi untuk ya sekolah, untuk anak-anak kita ke depan, generasi kita gitu. Ya daripada bingung-bingung nanti Telkom ketika mau rekrut bingung ya tenaganya di mana gitu ya. Nanti di luar kan bingung juga gitu. Oke. Nah, itu seperti itu. Berarti lagi-lagi ya Pak, balik lagi ke kolaborasi tadi ya Pak Iwan ya. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, bagaimana sih sebenarnya peran Telkom Indonesia ini dalam mendukung sekolah-sekolah untuk mengajarkan keterampilan melalui siswa yang kerjasama antara sekolah dan juga perusahaan teknologi ini Pak? Ya, jadi Telkom pertama sebagai salah satu BUMN milik bangsa Indonesia gitu, dimana salah satu tugasnya di samping juga berkolaborasi dalam teknologi yang kita punya gitu melalui penyiapan ekosistem yang terjangkau buat dunia pendidikan dan lainnya gitu. Kita juga ada namanya value for the nation Pak, ada nilai-nilai yang kita berikan untuk negara gitu. Jadi sebenarnya Pak, ini fokusnya jadi tidak bukan hanya murid saja gitu. Kalau murid pasti tergantung dengan gurunya gitu Pak. Maka harus ada proses update juga untuk gurunya gitu. Jadi sebelum mengupdate muridnya, update gurunya gitu. Nah, teknologi-teknologi expert di Indonesia yang terkait dengan connectivity, ya pasti di Telkom Pak. Mobile ada di Telkom, connectivity ada di Telkom, kemudian satelit juga ada di Telkom. Nah, nanti kita akan kembangkan pertama sertifikasi dari Telkom dulu aja Pak. Untuk guru, untuk yang sudah masuk dengan platform ini, platform pijar dan sebagainya, guru-gurunya kita tawarkan beberapa pelatihan, misalnya bagaimana pengenalan terkait dengan mobile connectivity, gurunya dulu. Nggak usah harus kumpul Pak, bisa lewat webinar dan sebagainya. Tapi satu bahasan, misalnya mobile connectivity ada 3 pembahasan, satelit ada 3 pembahasan, tentang data mining, bagaimana cara pengolahan data ada beberapa bahasan. Nah itu yang kita coba berikan dari expert Telkom untuk teman-teman guru-guru yang ada di yang SMK yang sudah bergabung dengan Telkom. Nah setelah itu baru kita kembangkanlah yang untuk siswanya Pak. Bisa membuat silabus bareng dan sebagainya. Ada satu lagi adalah ini kesempatan buat guru yang agak mungkin bacaannya banyak, dia kreatif, bisa bikin materi-materi untuk sekolah terkait dengan seperti itu, seperti teknologi. Dia juga bisa dipasang di pijar Pak. Kalau bisa dipasang di pijar, nanti kalau ada yang akses, dia yang mendownload itu dapat revenue sharing Pak, dapat biayanya di sharing dengan yang bikin gitu. Jadi kesempatan guru-guru juga yang di samping ini cuman buat kelas saya 3 bulan aja udah selesai pelajaran saya, bisa dijadikan pembelajaran untuk ditawarkan kepada seluruh Indonesia, bisa gitu. Nanti kalau diakses sama orang-orang dapat biaya, dapat uang orang guru-gurunya. Jadi saya pikir kolaborasi begini ini penting karena bukan hanya menjangkau hanya murid tapi guru, tapi environment sekolah juga. Betul, tadi. Ya. Jadi maju bareng lah gitu. Nah Telkom akan juga melibatkan banyak praktisi-praktisi yang bekerjasama dengan Telkom untuk ikut bareng-bareng mencerdaskan dunia pendidikan, menyiapkan dunia pendidikan seperti yang digariskan oleh Bapak Presiden kita ya. Bagaimana lulusan SMK, lulusan mahasiswa itu sudah siap untuk menghadapi perkembangan teknologi yang sangat berubah saat ini gitu. Tidak gagap misalnya gitu, teknologi. Itu sih Mbak. Oke, siap Pak Iwan. Berarti kita juga ini ya mempersiapkan mulai dari gurunya nih, mulai dari chefnya tadi ya Pak, sampai ke murid-muridnya gitu ya, ke yang kita olah nanti gitu. Telah hadir juga bersama kita Pak Sugeng yang merupakan kepala sekolah dari SMK Ristek Jaya. Selamat datang Pak Sugeng.
kasih, selamat siang. Selamat siang. Oke, menyambung topik yang sebelumnya sudah dibahas ya Pak. Saat ini kan keterampilan digital menjadi semakin penting ya. Tidak hanya untuk siswa tapi juga untuk guru dan juga kepala sekolah serta semua aspek yang berada di lingkungan pendidikan nih Pak. Nah, boleh Pak Sugeng ceritakan apa saja sih inisiatif pelatihan yang sudah dilakukan di SMK Ristek Jaya untuk membekali siswanya nih Pak dengan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan di industri. Silakan Bapak. Terima kasih Mbak. Kami di lembaga pendidikan memang secara langsung atau tidak langsung harus mengikuti perkembangan teknologi dan perkembangan zaman. Dan sekarang sudah eranya digital. Di lembaga pendidikan, apalagi sebagai pelatihan terendah untuk anak-anak, bahwa anak-anak ini harus mempunyai kemajuan, perkembangan untuk menghadapi tantangan di masa depan. Diakui atau tidak diakui bahwa digital ini penting semuanya. Dan semua sudah harus bisa melaksanakan dengan itu. Maka kami adanya Telkom, kami bisa bergabung dengan Telkom, maka ada beberapa yang memang kita bisa banyak belajar di Telkom. Antaranya sekarang yang sedang muncul adalah digital marketing yang kita sudah mulai lihat bahwa eranya sekarang adalah eranya digital. Mau atau tidak mau harus mau. Ini salah satu yang harus kita laksanakan sama-sama, terutama di lembaga pendidikan, karena ini adalah calon-calon penerus bangsa yang akan datang, anak-anak kita. Dan kami di sekolah tentunya berbagai cara berupaya, mungkin bukan hanya Telkom saja, dari yang lain pun banyak yang menawarkan. Tapi kami memang presentasinya karena kami kelas industri dari Telkom ya, banyak kami berburu ke Telkom. Oke Bapak, berarti juga di SMK Ristek Jaya ini sudah melatih siswa-siswanya untuk melek juga digital, termasuk digital marketing tadi ya Pak. Oke, nah bagaimana sih Pak manfaat dari transformasi digital ini untuk meningkatkan pengalaman belajar siswa-siswanya? Tadi kan baru pelatihannya, nah kita pengen tahu juga nih bagaimana pengalaman belajar siswa-siswa di SMK Ristek Jaya yang sudah memanfaatkan transformasi digital ini. Mempermudah pembelajaran dan terutama pada proses KBM akan semakin tertantang anak-anak dan semakin mempunyai pola pikir yang kemarin atau dulu tidak pernah terfikirkan, sekarang harus dipikirkan dengan perkembangan 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 teknologi yang ada, seperti AI mau tidak mau harus kita latih, karena itu akan membuat informasi atau keilmuan anak-anak kita akan lebih maju. Oke, itu berarti pengalamannya merupakan pengalaman yang baik ya Pak? Insya Allah baik. Oke. Mungkin dari Pak Iwan ada yang ingin disampaikan atau Pak Yusuf? Ya Pak Sugeng, jadi terima kasih. Salah satu yang ke depan juga akan menjadi tren di dunia pekerjaan, di samping tadi teknologinya, fiber, connectivity, machine learning, AI dan sebagainya, adalah dunia digital marketing, technology operation. Jadi digital marketing itu basicnya bisa banyak Pak, bisa untuk personal, dia bisa sebagai ke depan bisa untuk sales gitu, untuk marketing ketika dia punya produk gitu. Atau bisa jadi buat perusahaan itu sekarang berkembang teknologi digital yang sifatnya bisa menjangkau seluruh wilayah gitu dengan tenaga yang lebih sedikit, yaitu dengan digital. Kita menggunakan artificial itu. Jadi satu hal yang ketika digital marketing tantangannya Pak Sugeng adalah netizen Pak. Netizen itu maha benar. Kalau udah ketemu netizen itu yang paling benar pokoknya. Nah, semua perusahaan, sekolah dan sebagainya itu harus bisa mengelola namanya word cloud.
Jadi ada pembicaraan yang demikian banyak dalam sebuah sosial media. Kita mengolahnya sehingga bisa membuat sebuah sentimen positif gitu. Jadi yang muncul itu Bapak bisa ketika nanti ketemu IP Pak, IP, ketika ada orang cerita IP yang keluar baik-baik gitu. Di sekolah Bapak juga bisa gitu Pak. Di Telkom juga kita mengelola, semuanya mengelola. Jadi itu juga keahlian sendiri, analisis untuk sosial media. Mudah lah, nanti kita punya OCA, kita punya banyak platform untuk proses analitik sosial media. Kemudian ke depan bisa lebih banyak diskusi ini lah, agar teman-teman juga siap di samping secara hard skill untuk teknologi, tapi juga soft skill untuk digital marketingnya dapat gitu. Itu sih mungkin Pak. Oke. Mungkin saya sedikit mumpung ada Pak Iwan ya. Boleh Bapak. Kita di dunia pendidikan itu terkadang bergerak lebih lamban ketimbang industri ya, yang artinya mungkin ini khusus untuk YPIP, mungkin YPIP 7 ya, apa yang baru di Telkom di industri yang berkaitan dengan kemajuan teknologi proses pembelajaran kiranya bisa untuk di-share selalu. Tadi saya setuju banget dengan apa tadi, guru diberikan sertifikasi dulu, kemudian setelah itu baru siswanya. Karena kan kalau gurunya sudah punya sertifikat, dia kan berhak mengajar. Betul. Kalau mengandalkan Telkom semua yang mengajar untuk guru siswa kita nggak mungkin kan ya. Betul, Pak. Jadi memang gurunya betul Pak, gurunya disertifikasi dengan standar Telkom. Setelah itu baru anak kita diajarkan oleh mereka yang sudah terstandarisasi. Jadi segera nanti kita bikinkan. Dan itu sangat baik sih buat sekolah. Saya kira. Ya bagaimanapun juga kalau sertifikasi yang keluarkan Telkom juga terpercaya Pak. Oh, expert semua yang ngajar. Betul, percaya. Karena kita sudah beberapa kali anak-anak kita sertifikasi dengan Telkom. Siap. Siap Pak. Oke. Saya kira itu. Terima kasih. Saya juga jadi kepikiran nih, dengan perkembangan teknologi tidak hanya kemudahan juga ternyata ya Pak, ada juga tantangannya yang harus kita hadapi. Mungkin dengan sertifikasi itu ya Pak bisa membantu kita mempersiapkan guru-guru dan juga murid-muridnya lebih siap menghadapi tantangan yang kemungkinan akan datang gitu ya Pak dalam perubahan teknologi ini. Saya mengatakan ini sebagai privilege Pak. Privilege itu apa? Setiap orang yang bergabung dalam komunitas yang Telkom bikin gitu. Telkom sifatnya tidak transaksional. Bapak berlangganan pijar, berlangganan Astignet dan sebagainya. Terus kalau ketemu Telkom kok urusannya cuman layanan aja gitu, nggak boleh gitu Pak. Ini adalah sebuah kerjasama kolaborasi yang jangka panjang. Jadi tugas Telkom adalah memberikan yang Telkom punya gitu. Telkom pintar di sosial media, ajarin. Telkom pintar di teknologi digital, diajarkan. Tentang security yang terbaru nih Pak, tentang bagaimana mengelola data pribadi. Nah itu juga penting Pak. Kan banyak sekali data pribadi di sekolah. Nah itu yang sekarang sedang ramai itu Pak. Itu bahaya kalau institusi yang mengelola banyak data tidak tahu aturannya gitu. Nah itu bisa Telkom ajarin. Yang gak usah bayar-bayaran Pak, itu free buat dari Telkom. Sebagai value for the nation ya, untuk komunitas yang bergabung dengan Telkom gitu. Gitu Mbak. Ya. Siap. Terima kasih Bapak untuk ngobrol-ngobrolnya, sharing-sharingnya siang hari ini. Izin saya tutup ya Pak. Ya. Oke, diskusi kita hari ini sangat-sangat menarik dan juga kaya akan insight-insight baru nih teman-teman. Transformasi digital di dunia pendidikan bukan lagi pilihan, melainkan sebuah kewajiban dan juga kebutuhan ya Pak untuk menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi siswa dan juga dunia industri. Nah, terima kasih banyak kepada Pak Iwan untuk waktunya, Pak Yusuf dan juga Pak Pujianto atas partisipasinya. Nah, sebelum kita akhiri sesi IndiBiz Talk Series pada hari ini, aku ingin mengundang nih pada teman-teman semua untuk mengikuti webinar series yang akan datang dengan topik penting yaitu cyber security untuk dunia pendidikan. Ini juga merupakan topik yang sangat penting ya Pak untuk kita ketahui bersama gitu, mulai dari para guru, kepala sekolah sampai pada murid-muridnya. Nah, pastikan teman-teman semua follow Instagram indibiz.jabotabek untuk info selengkapnya. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa di episode selanjutnya.